Dan Kiri Pak Kapolres. Kiri. kanan Pak Kapolres. Kembali untuk kasus yang kedua, yaitu terkait masalah tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan atau pencurian dengan kekerasan dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 dan atau pasal 365 atau pasal 351 KUHP. Untuk waktu dan TKP yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Gang Pulau Mas, Desa Kedaung, Kabupaten Cirebon. Untuk korban inisial AM 21 tahun dan jenis kelamin perempuan warga Indramayu. Kemudian tersangka inisial C 30 tahun jenis kelamin laki-laki, karyawan koperasi, alamat Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Untuk barang bukti yang disita ada beberapa dari tersangka C, yaitu ada HP, jaket levis, kemudian dari meja kotak-kotak, kemudian satu buah sepeda motor Honda dan lain-lainnya. Kemudian disita dari I ditemukan di TKP ada satu buah bantal warna putih, satu buah spray warna biru, kemudian satu buah kunci kos, gayung warna pink dan lain-lainnya. Modus operandi pelaku pada saat melakukan tindak pidana menggunakan nyawa orang yaitu dengan cara mencekik dan memukul wajah korban secara bertubi-tubi hingga tak sadarkan diri. Kemudian setelah itu pelaku mencoba menyembunyikan korban dengan cara memasukkan ke dalam lemari di dalam kos. Pelaku sakit hati dan tidak terima karena korban meminta untuk dibayar di awal untuk kencan dan korban berontak ketika diajak berhubungan serta menggigit tangan pelaku, sehingga pelaku kemudian kesal lalu mencekik di bagian leher dan memukul bagian badan korban berkali-kali. Kemudian korban tidak sadarkan diri, kemudian dimasukkan ke dalam lemari kayu. Penyebab kematian terdapat tanda-tanda trauma tubuh di leher berupa luka lecet, kemudian ada resapan darah di jaringan ikat bawah kulit di leher, kemudian terdapat penyumbatan di saluran pernapasan sehingga korban mati lemas akibat dicekik. Dengan ditandai adanya tanda bintik pendarahan pada selaput, kelopak mata, selaput bola mata, paru-paru dan jantung. Proses penangkapan tidak terlalu lama, pada tanggal ulangi pada jam 20.40 pelaku C bisa diamankan oleh Satreskrim Polres Cirebon Kota di wilayah Karangsembung, Kabupaten Cirebon. Menghilangkan nyawa. Pak Hasan masuk dong. Saya kecewa akan tiga komitmen si korban, Pak. Komitmen apa? Perjanjian awalnya itu pas waktu perjanjian di aplikasi Gini-chat itu, Pak, perjanjian awalnya itu udah deal buat bayar di akhir, Pak. Tapi pas sudah sampai kamar, si korban tetap mau maksa bayar sebelum main, Pak. Dealnya berapa, Mas? Dealnya itu 600, Pak. 600.000. 600.000. Terus si korbannya ngomong kasar atau bagaimana, Mas? Nah, korbannya ngomong apa, Pak? Si korban nggak ngomong apa-apa, Pak. Cuma terus kondisinya kesel kan pasti ada terlibat. Yang bikin kesel apa? Ditagih. Pas saya bikin pesannya itu karena beda komitmen si korban, Pak. Oh, tak mau dia. Nggak mau, Pak. Padahal udah berkali-kali tanya deal apa enggak, dia bilang deal. Setelah masuk kamar dia nggak tepatin omongannya dia, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti pas udah di situ. Sebenarnya dua Mas. Kenal apa enggak dengan korban? Kenal apa enggak dengan korban? Saya nggak kenal korban, Pak. Oh, enggak kenal korban. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres atas izin beliau, pada hari ini kita melaksanakan press conference terkait dengan peristiwa yang terjadi pada malam kemarin di tanggal 9 Mei 2024 di salah satu pos di wilayah Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, yang mana peristiwa tersebut alhamdulillah terang bahwa memang betul atas penemuan sesosok jenazah atau mayat dengan jenis kelamin perempuan, betul adanya bahwa korban merupakan korban daripada dugaan tindak pidana.
tindak pidananya adalah kita jerat dengan pasal berlapis, pembunuhan, kemudian juga ada juga pencurian dengan kekerasannya karena pelaku mengambil daripada handphone korban sejumlah 2 dan juga sempat ingin dijual, kemudian juga penganiayaan yang kesemuanya mengakibatkan meninggal dunia hingga ancaman yang sampai kepada 15 tahun. Adapun tadi juga sudah dijelaskan apa yang menjadi motif, jadi memang si pelaku ini adalah sakit hati. Dia di hari yang sama, di siang hari, membuka salah satu aplikasi sosial media yang mana dia mencari layanan kencan. Kemudian janjianlah dengan korban atas nama AN. Di dalam prosesnya si pelaku bertemu dengan korban di kosan tersebut, di tempat kejadian perkara, yang tadinya awal kesepakatannya adalah si pelaku itu melakukan terlebih dahulu baru kemudian akhirnya dibayar, tapi si korban meminta untuk pembayaran di muka. Terjadi cekcok di sana, kemudian juga karena dilakukan pemaksaan oleh si pelaku kepada si korban yang menurutnya itu sudah komitmennya adalah melakukan terlebih dahulu, kemudian dilakukanlah pencekekan, dipaksa dibuka busana atasnya, dalam hal ini baju, pakaian, kemudian korban meronta, dia berontak menggigit daripada tangan si pelaku. Itulah yang kemudian menyebabkan emosinya yang sehingga diambil tindakan oleh si pelaku ini melakukan kekerasan. Cengkraman cekikannya semakin keras, kemudian diiringi dengan pukulan yang bertubi-tubi ke arah wajah. Hasil daripada otopsi yang dilakukan oleh kedokteran forensik, penyebab kematiannya adalah mati lemas. Artinya di antara serangkaian kegiatan cekikan dan pukulan itu yang menyebabkan kematiannya adalah cekikannya. Ya, jadi untuk penyebab kematian pastinya adalah sesuai dengan apa yang menjadi keterangan, kemudian juga hasil visum ataupun otopsinya adalah karena cekikannya. Setelah dilakukan bertubi-tubi, dilakukan pertama di atas kasur, kemudian diseret yang bersangkutan, korban dalam hal ini diseret dimasukkan ke lemari di dalam kosan tersebut. Harapannya adalah agar menyembunyikan daripada korban sehingga tidak diketahui. Pelaku pun sempat dengan barang bukti yang tadi sudah disajikan, bantal dan juga selimut, kemudian handuk, itu bagian wajah yang bersimbah darah dilap. Kemudian juga sempat dilakukan pembersihan terhadap ceceran-ceceran darah yang ada di TKP dan dimasukkan keseluruhnya di dalam lemari. Tujuannya sekali lagi adalah untuk menyembunyikan daripada korban sehingga tidak diketahui. Setelahnya si pelaku melarikan diri, kemudian dari situ ditemukan oleh rekan korban yang ada di sana meminta bantuan daripada masyarakat, sampai laporannya kepada kami pada pukul 17.00 kami ke TKP. Kita lakukan serangkaian olah TKP. Alhamdulillah dalam kurun waktu kurang lebih 3 jam, di jam 8 itu kami dapat menangkap daripada keberadaan si pelaku setelah kita telusuri semua petunjuk yang ada di dalam TKP dan hal-hal yang kami peroleh di dalam penanganan dalam saat penyidikan. Alhamdulillah atas bimbingan dan arahan daripada Bapak Kapolres, atas soliditas kerjasama tim, khususnya tim Sus Satreskrim Polres Cirebon Kota yang dipimpin oleh kami tim Sus kami, itu Cindy, pelaku dapat diamankan pada saat sedang makan. Tadi di wilayah Karangsembung, Kabupaten Cirebon. Jadi pada saat yang bersangkutan makan, tim mendapati pelaku dan kemudian dapat kita amankan. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan pendalaman yang dianggap perlu untuk terangnya perkara ini.
Kemudian nantinya setelah terhimpun segala sesuatunya, ke depan pun kita juga akan melaksanakan proses rekonstruksi sehingga nantinya akan tervisualisasi secara utuh bagaimana sebetulnya peristiwa yang terjadi pada saat itu. Sebelum meninggalkan